Halo Kak Felix, saya Lan, saya kelas 11. Di pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang sincerity atau ketulusan. Tema kecil yang saya ambil yaitu bersungguh-sungguh. Nah, sebelum masuk pada pembahasan inti, pertama saya akan membahas tentang pengertian dari bersungguh-sungguh. Apa yang bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan suatu imbalan atau kepentingan di baliknya. Yang artinya ketika kita melakukan atau bekerja membantu orang lain, kita tidak mengharapkan apapun dari dia, tapi kita melakukan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita ingin melakukan sungguh-sungguh, kita harus mempunyai hati yang tulus, ketulusan itu. Karena jika kita melakukan sungguh-sungguh kesungguhan itu, jika tanpa tulus, sama saja kita berbohong pada diri kita sendiri karena kita tetap mengharapkannya. Misalnya kita bekerja sungguh-sungguh untuk mendapatkan uang. Nah, itu kesungguhan kita untuk mendapatkan uang atau mendapatkan uang lebih. Nah, di sini saya akan masuk pada contoh-contoh dari mengharapkan sesuatu. Yang pertama itu ada uang. Ketika dijanjikan untuk dikasih uang 1 juta, tapi ketika dikasih hanya dapat 100. Nah, dari situ kayak kita sudah tidak bersungguh-sungguh bekerja ketika kita mengharapkan uang yang 1 juta yang sudah dijanjikan, tapi ketika pada saat dikasih hanya 100, kita kayak mulai tidak percaya, kita tidak sungguh-sungguh bekerja lagi karena kita sudah dibohongi. Yang kedua, melalui jabatan, misalnya menteri atau kursi jabatan. Ketika tidak naik jabatan, malah tidak sungguh-sungguh bekerja. Nah, uh, sebelum dia naik jabatan, dia masih pikir dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia melakukan dengan sungguh-sungguh untuk dia terpilih untuk naik jabatan. Tapi ketika dia tidak jabatannya tidak naik atau dia tidak terpilih untuk naik jabatan, dia malah kecewa, dia malah tidak sungguh-sungguh lagi bekerja. Nah, jika kita sungguh-sungguh melakukan tanpa mengharapkan imbalan, maka Tuhanlah yang akan membalas kebaikan kita karena Tuhan tidak pernah lalai dalam membalas kesungguhan kita. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah menutup matanya, Tuhan tidak pernah lalai dalam membalas kesungguhan orang dan ketulusan orang itu. Mungkin saat ini kita melakukan ketulusan dan kesungguhan, tapi mungkin ke depannya Tuhan sudah menyediakan di depan sana yang terbaik bagi kita. Next, di sini saya ada ambil ayat yaitu dari 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan 10. Dia membahas tentang berjerih payah dan berjuang. Nah, yang pertama itu dia membahas dalam ajaran sesat, yaitu kita mengajarkan kita untuk tidak lagi hidup menurut dongeng nenek-nenek tua kita yang dahulu, tetapi dalam bacaan ini mengajarkan kita yang benar, yaitu melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh di dalamnya. Artian kita meninggalkan cara hidup kita yang lama dan memulai hidup yang baru. Kita kembali kepada hidup yang baru, yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak beribadah lagi kepada sembah pohon, nenek moyang atau batu yang dulunya kita sembah itu, tapi kita meninggalkan itu dan kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua itu di dalam kita berdiri payah dan berjuang dalam Tuhan, maka ada janji kekal di dalam Yesus Kristus, yaitu jika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Karena dalam Alkitab ini mengatakan ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup yang ini maupun hidup yang akan datang. Artinya Tuhan sudah menyediakan janji. Jika kita sungguh-sungguh dengan tulus beribadah kepada Tuhan, kita percaya bahwa janji itu akan tergenapi dengan kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan janji itu baik hidup dan kekal. Hidup dan kekal itu kita hidup di dalam Tuhan. Hidup bukan berarti kita tidak mengalami masalah, tapi kayak kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Nah, jadi dalam kitab ini mengajarkan untuk tetap berjerih payah dan berjuang, karena ketika kita menaruh pengharapan pada Allah, berarti kita percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam setiap jerih payah kita. Kita percaya Tuhan adalah juru selamat semua manusia, yang artian Tuhan Yesus adalah utusan dari Allah Bapa yang turun ke dunia sebagai juru selamat semua manusia, terutama untuk orang-orang yang percaya. Nah, jika kita menganggap bahwa kalau kita sebagai orang percaya, kita harus beriman, kita harus percaya bahwa pertama Tuhan itu adalah sebagai juru selamat bagi kita, dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, tugas kita adalah kita menjalankan, kita menuruti dengan sungguh-sungguh, kita
dengan tulus melakukan firman Tuhan, kita dengan tulus mengajarkan kepada orang, kita dengan tulus mengerjakan sesuatu itu untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk sungguh-sungguh mendapatkan pujian dari orang lain, tapi kesungguhan yang kita lakukan itu punya motivasi untuk kita sebagai untuk memuliakan nama Tuhan. Next, di ayat yang selanjutnya yaitu 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Nah, di dalam bacaan ini dia mengajarkan untuk kita memberitakan dan ajarlah dalam keteladanan. Berarti kita menunjukkan teladan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita menunjukkan teladan kita kepada orang-orang. Nah, yang pertama itu bertekunlah dalam firman. Artinya kita tetap bertekun dalam firman, melakukan sesuai dengan firman, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita dapatkan dari firman, sesuatu yang baik yang sudah kita tangkap. Nah, itu kita salurkan kepada orang lain, bukan hanya tetap dalam diri kita, tapi kita memberitakan kepada orang lain supaya orang lain juga tahu. Nah, yang kedua yaitu membangun dan mengajar. Yaitu kita saling membangun satu sama lain, kita mengajar, kita mengajarkan kepada orang lain sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Nah, yang sudah kita dapatkan kita salurkan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yaitu kita jangan pernah lalai dalam menggunakan karunia atau yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu kita mulai menggunakannya agar tidak hilang begitu kan. Misalnya kita diberikan untuk menginjil, yaitu kita menginjil kepada orang lain. Kita berbagi firman Tuhan kepada orang lain agar orang lain juga terberkati. Nah, next, pada kesimpulan itu yang pertama yaitu, jadi ketika kita sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan atau balas budi dari orang lain, sebenarnya di balik kesungguhan kita itu Tuhan akan membalas, karena Tuhan tidak pernah menutup mata bagi orang yang tulus dan sungguh-sungguh. Artian Tuhan tidak pernah menutup mata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita melakukan kesungguhan itu di tempat tersembunyi, mungkin orang lain tidak lihat, secara tidak sengaja tidak mendapatkan pujian dari orang lain, tapi Tuhan sudah melihat, kita sudah memuliakan Tuhan. Tuhan akan membalas. Tuhan yang menyediakan ke depannya akan seperti apa kita. Nah, yang kedua, ketika kita bersungguh-sungguh tanpa tulus, maka itu sia-sia, karena kita bisa saja melakukan dengan sungguh-sungguh karena motivasi kita yang salah. Jadi ketika kita mau sungguh-sungguh, kita juga harus punya ketulusan dalam melakukan kesungguhan itu. Yang artian begini, kayak melakukan sesuatu misalnya dengan sungguh-sungguh harus punya ketulusan juga. Karena kayak tadi yang pertama saya jelaskan, nah ketika kita sungguh-sungguh melakukan tapi tanpa ketulusan, apakah itu benar? Memang itu baik, tapi belum tentu benar, karena yang kita lakukan sungguh-sungguh itu memang benar, memang baik untuk kita mendapatkan sesuatu, tapi itu belum tentu dengan tulus atau dengan ikhlas kita melakukannya. Nah, itu kita melakukan dengan sungguh-sungguh karena kita mengharapkan sesuatu di baliknya. Kita mengharapkan apa yang mau kita dapatkan begitu. Sekian dari saya, presentasi saya kali ini. Sekian dan terima kasih.